sudah jam 9 malam. Sama merinding, ngeri. Terus dia lihat, klakson terus. Istrinya tegur, kenapa bapak klakson terus? Itu di depan banyak orang. Depan tidak ada orang pak, depan banyak. Ngeri. Terus ternyata istrinya tidak lihat, istrinya tidak melihat. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini saya akan mengundang narasumber yang akan menceritakan kejadian yang dialami pada saat pulang kampung, tepatnya di daerah Polowaka Utara. Nah, kejadian ini terjadi tahun 2022. Jadi Bulan kemarin. Iya, bulan kemarin. Sebelum kita lanjut ceritanya, dukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman, sahabat saya ini pada saat pulang mudik ke kampung, dia mengalami kejadian mistis yang dialami pada saat itu. Kejadian gitu. Yang kejadian kemarin itu? Iya. Wih, pokoknya seru. Keramat sekali dulu ya, merinding kak kalau saya ingat. Minum kak dulu. Itu keluarga sesudah lebaran mau pulang ke Kendari. Tapi sebelum berangkat ke Kendari ada satu kejadian di perjalanan di daerah Tamborasi namanya. Memang daerah paling keramat situ toh. Pas malam Jumat dia pulang, ada mobil habis tabrakan, bukan tabrakan, dia jatuh sendiri di jurang. Kecelakaan tunggal. Sampai ada 7 orang meninggal semua. Jadi mobil ditinggal, jenazahnya mayatnya dibawa ke Polowaka Kota. Terus sepupu saya itu berangkat malamnya, tapi dia cuma berdua, suami istri. Terus pribadi. Terus dalam perjalanan pas dilewati tuh yang mobil yang habis kecelakaan itu. Terus di situ pas mau dilewati itu mobil, sebelum dia dilewati dia lihat banyak sekali orang, masih banyak orang, sudah jam 9 malam. Saya merinding, ngeri. Terus dia lihat, klakson terus. Istrinya tegur, kenapa bapak klakson terus? Itu di depan banyak orang. Depan tidak ada orang pak, depan banyak. Ngeri. Terus ternyata istrinya tidak melihat, tidak ada satupun orang dia lihat, tapi suaminya melihat banyak orang. Terus sudah itu sudah lewat toh. Terus pas di perjalanan dia bilang, ada mobil mau lewat, kita pinggir. Suami istrinya bilang, jangan, ini jurang, jangan terlalu pinggir pak. Dia bilang, ada mobil mau lewat, kita dikode dari belakang itu mobil mau lewat. Dia bilang, tidak ada. Tidak ada mobil. Akhirnya tergeletak mobil itu, jatuh di jurang, pecah semua kaca mobil, tapi keluarga itu tidak apa-apa. Selamat. Cuman dia trauma. Sampai sekarang belum bisa bicara, ketakutan. Sejak kejadian itu. Karena baru 1 bulan yang lalu. Wih, ngeri. Jangan coba-coba lewat daerah sana kalau malam, apalagi malam Jumat. Terus memang itu tepatnya di daerah mana lokasinya? Itu masih termasuk Polowaka Utara, namanya Tamborasi. Di situ ada Danau Biru baru Tamborasi di situ. Memang mistis di situ. Sering ada kejadian. Bahkan biasa langsung ke pantai. Kalau saya ingat kejadian itu, saya betul-betul trauma, nggak mau lewat lagi di situ. Kan saya biasa lewat tapi siang. Tapi kalau malam, ampun, saya tidak mau. Betul. Karena memang sering terjadi. Ngeri. Jadi pas sejak kejadian pas kecelakaan itu, om saya tidak mau lagi bawa mobil, masih trauma. Tapi sampai sekarang
nggak mau ngomong-ngomong, kayak ketakutan. Iya, iya. Tapi istrinya Shock, alhamdulillah shock, ini. gitu. Cuma suami ini, Kalau istrinya karena mungkin dia masih ingat itu waktu kejadian banyak orang, terus ada kode lampu dari belakang, itu masih ada di pikirannya. Jadi teman-teman atau keluarga siapapun kalau mau melingkar dari Makassar ke Kendari, upayakan mampir dulu ke daerah apa saja, yang penting kita tidak melewati malam, usahakan siang supaya apa ya, tidak melewati daerah angker itu. Begitu Besti. Jadi betul-betul di sana itu ada daerah apa ya, daerah penuh mistis begitu. Jadi usahakan kalau misalnya mau lewat di situ, melintas, melingkar, harus siang. Ya enggak apa-apa sih kalau misalnya kita masih ingat ada aula ya, kalau tidak ya itu bahaya, bisa kita bagaimana ya, dipakai cici. Jadi karena di sana itu hampir tiap tahun pasti ada kejadian. iya, iya. Tapi biasa juga siang, kalau misalnya di permandian situ ada yang misalnya nakal atau apa, pasti dia tenggelam atau jatuh dari jurang itu. Ada saja. Hampir tiap tahun. Betul-betul Betul-betul keramat di situ. iya. Jadi kalau misalnya kita lewat situ betul-betul kayak kita berada di alam lain, alam gaib gitu. Saya biasa kalau lewat situ pasti saya astagfirullah atau saya menghayal, saya ingat Allah, saya takut betul ngeri di situ. Karena maksudnya tidak bisa kosong Nggak pikiran. bisa kosong pikiran. Jadi Mungkin keluarga itu kasihan kosong pikirannya pada saat itu, akhirnya dia melihat diperlihatkan ya. diperlihatkan banyak orang, padahal itu mungkin setan ya, Iya. penjaga. Ya, kalau penduduk di sana ya, dia bilang begini, di situ ada kayak pintu di alam gaib. Pintu menuju alam gaib. Menuju alam gaib, iya. Jadi, kayak ada pusaran begitu. Jadi kejadian ini bisa kita ambil hikmahnya atau pelajaran bahwa setiap daerah yang kita akan lalui, kita harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suki. Jangan sampai pikiran kita kosong pada saat lewat dari Di mana-mana tadi. Dia. Dimanapun kita akan mengunjungi suatu tempat, kita harus selalu ingat kepada Allah. Teman-teman, itulah tadi cerita mistis yang dialami sahabat saya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kejadian yang baru dialaminya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan dapat mengambil hikmah dari kejadian ini. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.